Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi hasil tugas kelompok aspek hukum dalam bisnis dari kelompok 8B. Eh, Kami yang beranggotakan saya sendiri, Sarah Fadila, dengan NIM 230591117, dan rekan saya. Fahrul Razik dengan NIM 230599071. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan memaparkan hasil dari observasi kami. Sebelumnya, apa sih itu aspek hukum dalam bisnis? Aspek hukum dalam bisnis sendiri adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Di samping itu, aspek hukum dalam bisnis juga merupakan seperangkat aturan yang mengatur segala aktivitas bisnis, mulai dari pendirian perusahaan hingga pelaksanaan kontrak. Semuanya tunduk pada hukum. Memahami hukum bisnis sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak bisnis, mencegah sengketa, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Cangkupan umum bisnis sangat luas, mulai dari hukum perusahaan, perjanjian, kekayaan intelektual, ketenaga kerjaan, perlindungan konsumen, hingga persaingan usaha. Dengan memahami hukum bisnis, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan efektif. Baik, pada observasi kali ini kami mengambil dua tempat, yaitu yang pertama ada Bobby's Donuts dan Es Kepal Milo, yang mana Bobby's Donuts ini usahanya terletak di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, Duku, Kasang Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Sedangkan Es Kapal Milo ini terletak di Jalan Rimbo Kalong nomor 5, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dan cabangnya terletak di Jalan Jamal Jamil Siteba, Kota Padang, Sumatera Barat. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dipaparkan oleh rekan saya, Farul Razik. Kepada Farul Razik, silakan. Baik, observasi pertama kami yaitu usaha Bobby Donuts. Yaitu usaha yang didirikan oleh Bang Medil Rizky pertama pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2022. Awalnya usaha ini bernama Breadbox. Kemudian karena Breadbox sudah didaftarkan, nama usaha ini diganti menjadi Bobby Donuts, yaitu pada saat pandemi 2020. Pada saat pandemi 2020, usaha ini mengalami penurunan yang signifikan. Usaha ini mencoba untuk tetap bertahan dengan resiko yang ada ketika pemerintah menetapkan aturan untuk social distancing, sehingga masyarakat lebih banyak berkegiatan di rumah. Namun setelah bertahan 3 bulan di saat pandemi, akhirnya usaha ini pun vakum selama 6 bulan. Kemudian pada 6 Oktober 2022, pemilik usaha Bobby Donuts ini melakukan tes pasar dengan menjual berbagai olahan donat dan brownies. Dari tes pasar tersebut dapat disimpulkan bahwa produk brownies dan donat banyak diminati oleh kalangan muda hingga lansia. Kemudian lahirlah tagline dengan manisnya nggak bikin batuk. Pada awal tahun 2003, tepatnya di bulan Februari, dirikanlah Bobby's Donut yang saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan mulai dari kami observasi. Usaha ini memiliki 4 orang karyawan, yaitu 1 orang di bagian manajer, 1 orang di bagian finance atau keuangan, dan 2 orang lagi 2 staf outlet. Kemudian bahan observasi kedua kami yaitu usaha es kepal Milo Fiona, yaitu usahanya didirikan oleh Kak Sofia pada awal tahun 2018. Awalnya didirikan karena pada tahun itu muncul di Serhit yaitu es kepal Milo.
Pada saat itu banyak sekali masyarakat yang tertarik dengan es Milo, sehingga Kak Sofia yang memang sudah memiliki jiwa wirausaha dari semenjak SD memiliki ide inovasi untuk mencoba mendirikan usaha Milo karena menurutnya usaha ini menjanjikan untuk mendapat keuntungan yang besar. Baik, lanjut untuk perizinan UMKM. Bobby Zone sendiri itu masa berlaku SIUP-nya adalah 5 tahun, sehingga bagi pelaku usaha wajib melakukan pembaharuan setiap 5 tahun sekali. Perizinan baru untuk usaha Bobby Zone ini diurus secara online pada tanggal 16 Juni 2022 atau bisa dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan membawa dokumen terkait perizinan usaha. Sedangkan Escapamilo usaha kuliner Escapamilo Viola belum memiliki izin usaha, di mana usaha ini memiliki kendala pada saat proses pengumpulan data, sehingga usaha Escapamilo Viola ini belum didaftarkan. Baik, jenis dan sumber data yang kami ambil dari observasi kami hari ini, yang pertama simpulannya yaitu dari wawancara terkait aspek hukum dalam bisnis dari UMKM ini adalah pentingnya memiliki pemahaman yang mendalam terkait peraturan hukum yang berlaku. UMKM juga perlu memperhatikan segala aspek hukum dalam berbagai hal seperti pendirian usaha, perizinan, kekayaan intelektual, kontrak kerjasama, dan perlindungan bagi konsumen. Manfaatnya dari legalitas usaha ini semakin meningkat dan pentingnya surat izin dan legalitas bagi sebuah usaha dapat memudahkan pengembangan bisnis sebagai sarana perlindungan hukum dan persyaratan untuk keperluan bisnis. Nah, kemudian saran dari kami sebagai kelompok yang melakukan observasi adalah UMKM bagi pelaku UMKM diharapkan dapat menerima perubahan teknologi informasi yang cepat untuk mendapatkan informasi tentang usaha terbaru. Diharapkan pelaku UMKM sering mengikuti pembinaan yang dapat membantu pengembangan dan mendampingi UMKM. Dan juga pemerintah sebaiknya perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk sosialisasi tentang pentingnya izin UMKM ini agar masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan secara benar dan prosedur pengurusan izin untuk usaha ini. Dan juga pemerintah perlu membuat regulasi lagi bagi pelaku usaha yang tidak izin usaha mikro kecil. Hal ini dilakukan agar mendorong pelaku usaha dan masyarakat lebih aktif dalam mengurus dan menghentikan usaha mikro kecil. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.